Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan kami Bapak Iim Rusyamsi. Pak Iim, lalu kemudian kalau misalnya tadi sudah menyinggung mengenai bisnis fashion ya, ini kemudian mungkin keuntungannya bisa beberapa kali lipat kalau misalnya di momen Lebaran. Strategi untuk kemudian kita bisa bergerak di bisnis fashion ini, bisnisnya seperti apa sih Pak? Ada tidak kemudian segmen-segmen pasar yang kemudian sangat potensial? Itu apakah kemudian kita harus terjun ke kalangannya ibu-ibu misalnya, atau fashion ke anak-anak, atau mungkin yang premium, atau yang seperti apa sih Pak sebetulnya kalau fashion itu? Kalau mereka sudah mulai terjun dengan bisnis fashion, mereka akan tahu kan kebutuhan pasar seperti apa, dan mereka sudah mempunyai juga, sudah membidik segmen pasar seperti apa, segmen pelanggan yang mereka inginkan. Jadi akan ada produk yang khusus mereka buat untuk segmen yang mereka sudah dekat gitu. Nah, kalau memang mereka sudah tahu bahwa segmennya adalah untuk anak-anak, misalnya busana anak-anak atau busana muslim untuk ibu-ibu atau wanita, akhirnya mereka secara serius juga mencari sumber-sumbernya, pasarnya, suppliernya, kemudian sampai ada kawan saya juga udah sampai mendesain sendiri nantinya, sehingga kebutuhannya karena udah jelas segmennya, dan perlu juga mempunyai inovasi yang bagus juga, kreativitas, sehingga tidak hanya mengikuti yang sudah ada aja. Jadi pelanggan maunya juga ada yang membedakan gitu dengan fashion yang sudah ada. Nah, kalau kita ingin dipilih oleh mereka, kita tahu kebutuhannya dan kita memberikan inovasi atau ada keunggulan yang kita tawarkan, tentu akan menjadi poin penting buat mereka. Nah, ini kalau untuk fashion ini lebih baik kita menjadi reseller gitu ya, kita nyari dulu suppliernya, atau kemudian kita lebih baik produksi sendiri, jahit sendiri, desain sendiri gitu. Ya. Kalau untuk di awal-awal belajar usaha, memang baiknya sih menjadi reseller. Jadi dari reseller ini mereka akhirnya belajar ya dengan para produsen yang sudah ada, para distributor yang ada juga. Dan yang penting kita tahu akhirnya membentuk pasar, sehingga kita punya database pelanggan kita. Nah, pelanggan kita inilah yang akan kita terus follow up, diberikan penawaran-penawaran, sehingga nantinya akan ada masukan-masukan dari pelanggan biasanya. Pelanggan memberikan masukan yang berharga buat perkembangan bisnis. Biasanya kalau udah pelanggan yang setia, mereka tidak ingin usaha kita yang sudah dijalankan ini akan menurun produksinya atau hasilnya, sehingga malah pelanggan itu akan membantu supaya bisnis kita meningkat. Nah, lama-lama kalau kita udah punya semangat di usaha itu, lama-lama akan belajar menjadi produsen, belajar dari supplier yang ada, tukang jahit yang ada, akhirnya tahu sumber-sumber dayanya itu di mana aja, akhirnya siap untuk menjadi produsen. Baik, Pak Im, ini tampaknya kan supplier ini punya peran yang penting nih ya untuk kemudian memulai usaha. Ini ciri-ciri untuk mengenali supplier yang baik dan juga menguntungkan itu seperti apa, Pak? Ya, supplier juga tentu juga memang punya kepentingan kepada para resellernya, dan mereka kalau supplier yang baik itu biasanya saling support, saling membantu, memberi edukasi kepada resellernya atau agennya, bagaimana cara mereka menjual produk ini biar laku di pasar. Itu akan disampaikan oleh suppliernya. Kemudian apa aja sih keunggulan fashion yang ada yang dia akan jual, itu harus diberitahu juga kepada reseller atau agennya. Dan berapa harga yang patokan yang jelas itu juga harus diberitahu oleh supplier. Nah, biasanya supplier juga memberikan, kalau sudah di awal sih memang biasanya supplier akan memberi harga khusus tapi harus bayar langsung ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah senang dengan si agennya, karena agennya ini rajin, banyak barang yang terjual, biasanya langsung dikasih, yaudah diberikan barang yang stok lebih dengan sistem bayar tempo setelah laku, itu juga ada, dan barang bisa dikembalikan karena memang supplier butuh sekali para reseller dan para agen. Baik, Pak Im, itu kalau fashion ya. Sekarang kalau kita beralih ke kuliner, ini kan juga salah satu bisnis yang kemudian Pak Im tadi bilang juga menguntungkan. Ini kalau misalnya kuliner, ada tidak kemudian jenis-jenis tertentu yang kemudian paling menguntungkan? Ini paling mudah juga, mudah nggak terlalu banyak, ini apa Pak? Ya. Di saat Lebaran seperti ini, kuliner yang sangat dibutuhkan memang
kalau di Ramadan kan di awal-awal adalah takjilan ya, pembuka puasa. Tapi saat dari Lebaran ini seperti ketupat, seperti catering untuk keluarga-keluarga biasanya kan berkumpul, ada halal bihalal dan lain-lain, itu butuh catering karena asisten rumah tangga biasa udah pada mudik sehingga perlu jasa yang memasakkan dari luar. Nah ini juga potensi yang sangat menguntungkan besar sekali. Lalu juga paling dibutuhkan di masyarakat itu buah-buahan. Buah-buahan ini yang sangat kadang dilupakan oleh para pedagang ya. Suplai buah-buahan di saat Lebaran itu sangat tinggi. Dan kalau kita tahu di mana supplier atau kita dapat dari pasar induk dengan harga yang murah, kita bisa tawarkan buah-buahan ini ke rumah-rumah, ke kerabat-kerabat terdekat biar mereka. Baik, Pak Im, sama dengan fashion tadi ya, ini lebih baik kita produksi sendiri kalau untuk kuliner atau kemudian kita reseller. Itu kan banyak juga ya, yang kemudian yang udah punya nama baik, lalu kemudian kita beli, lalu kita jual kembali sebagai reseller. Kalau menurut Pak Im, seperti apa baiknya? Ya, semacam kue-kue kering ya itu bisa jadi kue Lebaran itu kita sebagai reseller. Banyak paket-paket dari para produsen untuk dibantu para reseller agennya. Misalnya ada paket kue nastar, kue kering lainnya itu udah dibundling satu paket. Nah kita tinggal jual aja itu juga ada. Tapi kalau kita mau buat sendiri, seperti misalnya yang tadi ya catering, misalnya catering khusus ketupat, opor ayam, rendang dan lain-lain itu juga sangat dibutuhkan. Dan itu kalau kita punya keahlian, makanya harus dipersiapkan juga kalau memang kita punya skill untuk bisa memasak atau kerabat terdekat kita, misalnya ada ibu atau mertua atau tante dan segala yang jago masak ya manfaatkan mereka bekerja sama agar kita sebagai pemasarnya mencari kerabat dari jaringan kerabatan kita untuk memasarkan itu. Baik, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian bagaimana strategi marketing yang baik dalam menjalankan bisnis-bisnis di momen Lebaran seperti ini Pak ya. Usai jeda, pemirsa tetap sama kami di Market Corner.